Pembahasan selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk menggambar sebuah sequence diagram. Sequence diagram mewakili skenario atau aliran peristiwa dalam satu use case. Alur pesan pada sequence diagram didasarkan pada narasi atau deskriptif use case yang akan digambarkan pada sequence diagram. Sehingga sebelum kita memulai menggambar sequence diagram atau memutuskan interaksi apa saja yang harus disertakan di dalamnya, maka kita perlu menggambarkan diagram use case dan menyiapkan deskripsi komprehensif yang lengkap tentang apa yang dilakukan oleh use case tersebut. Pada contoh ini terdapat use case diagram di mana terdapat berbagai use case yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Misalnya mungkin di sini ada use case yang lain yang terhubung dengan di sini ada librarian, ada author credential database. Nah, dari beberapa use case ini, maka kita akan memilih mencontohkan use case ini, yaitu create new online library account dengan berbagai atribut yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam use case tersebut. Use case yang ada pada slide sebelumnya itu adalah use case create new online library account, di mana salah satu use case yang ada pada diagram use case itu adalah create new user account. Nah, sebelum menggambarkan sequence diagramnya, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk mengidentifikasi objek atau aktor apa saja yang terkait dalam pembuatan new user account tersebut. Nah, misalkan di sini terdapat librarian, online library management system, user credential database, dan email system. Ini kita bisa dapatkan dari dengan membuat use case description secara rinci, sehingga kita mendapatkan 4 user dan objek ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan urutan atau langkah-langkah pada sequence diagram. Nah, hal ini dapat kita dapatkan dari use case description dari use case yang ingin kita buat sequence diagramnya. Nah, misalkan di sini create new library user account. Pertama adalah library merequest ke sistem untuk membuat sebuah akun online library yang baru. Kemudian librarian akan memilih tipe dari account-nya. Kemudian librarian akan memasukkan detail dari usernya. Kemudian user detail tadi akan dicek menggunakan credential database. Kemudian barulah new library user account tadi is created. Kemudian summary dari new account tadi akan dikirimkan kepada user melalui email. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan pesan. Nah, dari setiap langkah yang telah dibuat sebelumnya, maka kita dapat dengan mudah menentukan pesan apa yang harus dipertukarkan antara objek di sequence diagram. Setelah jelas, maka barulah kita memulai untuk menggambarkan sequence diagramnya. Berikut adalah hasil dari sequence diagramnya. Dapat diperhatikan di sini aktor atau objek yang ada adalah ada 4, yaitu librarian, library management system, user credential database, dan juga email system. Kemudian langkah-langkah yang ada pada sequence diagram ini mengikuti langkah-langkah yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang pertama adalah librarian merequest ke library management system untuk membuat sebuah akun yang baru.
kemudian librarian akan memilih tipe account-nya, kemudian librarian akan memasukkan detail dari user, kemudian dari library management system akan melanjutkan detail tersebut ke user credential database, kemudian akan membuat account usernya, kemudian membuat email account detailnya dan mengirimkannya ke email system. Kemudian nanti dari library management system ini akan dibalas ke librarian.